Dennis Allen Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Udah bareng sama Eni. Dan Abdi Putra. Pagi ini teman Pro 2, budaya peduli lingkungan itu penting banget. Betul. Buat kita gencarkan. Karena sekarang kan Gen Z dan Gen Alpha mulai mendominasi ya. Betul. Jadi kalau misalnya satu Gen Z dan satu Gen Alpha aja nggak peduli sama lingkungan, gimana 100 penduduknya? hancur. Wah, itu isinya sampah aja nanti kan. Jadi Oke. tidak worth it untuk kita yang ada di Singaraja, kan kota pendidikan ya, harus betul. bersih dong Betul. gitu. Dan hari ini teman Pro 2 kita kedatangan dan kita bakal ngobrol bareng sama Green Youth Bali. Ada Komang Krisna Tridipayana yang selaku Ketua Umum Paguyuban Green Youth Bali, bareng sama Igusti Ayu Widya Safitri Pinati selaku Sekretaris Bidang Pendidikan dan Pelatihan. Halo Krisna, halo Widya. Halo. Kenapa jadi ragu-ragu kalian? Gini banget jawabnya. Halo. Saya di mana ini gitu. Kalau kita ngomongin soal budaya peduli lingkungan ya, Widya, kenapa sih anak muda tuh harus peduli sama lingkungan? Kenapa kaula muda itu harus peduli lingkungan? Iya. Karena terkait itu gimana kita nyaman sama lingkungan kita sendiri aja sih dulu. Gimana aspek psikologinya kita tuh kayak kalau lingkungannya aja nggak bersih mungkin atau nggak enak dipandang, kita pasti kayak nggak nyaman ataupun nggak bisa merasa bergerak lebih leluasa mungkin seperti itu ya. Makanya kita ngelihat lingkungan aja kalau memang harus bersih ya dibersihin. Memang kalau harus dilihat aja sih demi kenyamanan kita gitu. Oke, tapi kan kadang lingkungan nggak selamanya peduli sama kita ya. Betul. Tapi kita dituntut harus peduli sama lingkungan. Kalau Krisna, kenapa sih anak muda harus sepeduli itu sama lingkungan gitu? Oke, menurut Krisna sendiri di sini yaitu kenapa kita harus peduli terhadap lingkungan ya. Oke. Jadikan suatu kepedulian tersebut menjadikan suatu kebudayaan. Oke, bisa diulang Krisna, suaranya nggak masuk. Pakai mikrofonnya Widya deh. Cakep. Oke. Silakan. Oke, Krisna. Nah, mantap. kenapa di sini kita harus peduli terhadap lingkungan? Iya. Ya, karena seperti yang kita ketahui bahwa lingkungan itu adalah sesuatu yang ada di sekitar kita. Iya. Ya, jadikan lingkungan tersebut menjadi suatu budaya. Ya, jadi di sini kita menerapkan yang namanya budaya peduli lingkungan. Oke. Ya. Budaya peduli lingkungan itu adalah suatu pola perilaku kita yang dimana kita itu bertujuan untuk melestarikan lingkungan Yap. dan menjaga sumber daya alamnya itu sendiri, Kak. Mm-mm. Jadi kita sebagai generasi muda tersebut harus patut yang namanya peduli terhadap lingkungan, Iya. gitu. Nah, dari sanalah kita berperilaku bagaimana cara kita untuk melestarikan lingkungan dan menjadikan kebiasaan tersebut menjadi budaya peduli lingkungan itu sendiri. Nah, kalau anak muda sendiri kan dia biasanya tuh suka mager ya. Iya. Dan hal-hal yang sederhana pun kadang terabaikan. Betul sekali. Nah, apalagi sekarang ini udah masuk ke musim hujan kan kita ya. Jadi dimana penting banget menjaga lingkungan agar tidak terjadi biasanya kan apalagi khususnya Singaraja nih Iya, benar, yang benar, rawan benar, daerah banjir kan gitu Iya, nih Kak benar, Abdi. benar, Kak Abdi pernah ngerasain? Sering. Oh sering. Udah bukan pernah lagi mah itu mah sering mah kalau musim hujan tuh selalu milih jalan pulang. Jalan pulang. Salah milih jalan kan kebanjiran. Kebanjiran. Iya. Salah milih jalan kita tenggelam gitu Iya, ya. bener. Kan gak mungkin bawa dua alas kaki ya, bawa sepatu mau bawa sendal ya. Jadi mau gak mau sepatunya dicopot. Oke. Sampai rumah gatal tuh kaki. Hal-hal kecil atau hal-hal sederhana apa Widya yang kira-kira bisa dilakuin sama anak muda kayak kita-kita misalnya untuk membantu menjaga lingkungan dari hal-hal kecil aja? Untuk hal-hal kecil sendiri, kalau kita sebagai pelajar nih Iya. terutama, mungkin kalau ke sekolah itu ya bawa tumbler sendiri, kita kurangilah penggunaan sampah plastik sekali pakai. Karena Iya. kan tadi kita sempat nyinggung banjir nih. Betul. Di sungai itu kan lebih banyak nantinya bakal kelihatan sampah plastiknya nih yang Iya. bakal nyumbat itu. Jadi kurangilah kita pakai yang sekali-sekali pakai gitu. Mungkin kalau kita bisa bawa
tote bag sendiri untuk Iya. makanan atau minuman kita sendiri itu akan lebih baik gitu. Dan setidaknya nanti itu bisa di reusable lagi, bisa kita gunakan juga buat belanja ke kantin. Bu, saya mau beli apa? Pakai tepak saya sendiri gitu. Oke, Itu sedikit yang bisa saya kasih untuk para Ah. pelajar mungkin. Dan sebenarnya itu juga berpeluang untuk memberikan kesempatan sama para penjual nggak sih? Misalnya ini kayak kita beli nasi kuning, kan kita bawa tumbler ya. Jadi dengan nasi kuning nggak perlu beli kertas minyak dong. Bukan tumbler sih pakai nasi. Sih ya, pakai Itu tepak, minum. sorry. Pakai tepak Pakai maksudnya. tempat nasi. Bener Iya, kan? betul, Jadi betul. yang jual nasi juga nggak perlu repot-repot beli kertas minyak. Betul, diuntungkan juga Diuntungkan dia gitu. juga. Bener. Jadi pastiin teman berdua kalau belanja beli nasi kuning, nasi putih, beli nasi apapun lah pagi-pagi pokoknya ya. Bawa tepak sendiri. Bener. Bebas tuh mau bawa tepak yang 3 kilo juga sikat aja bosku. Biar sarapannya muat sampai siang gitu. Termasuk belanja juga, beli minum segala macam ya, kurangin beli minuman yang kemasan gitu ya. Pakai tumbler sendiri gitu. Nah, itu kan untuk sampah plastik nih. Kalau sebagai seorang Green Youth Bali, kan tentunya kita membawa beban yang cukup ini ya, ngasih contoh segala macam gitu. Kalau untuk sampah organik gimana? Kayak Banten Canang segala macam, apakah ada program khususnya dari Widya mungkin? Kalau dari saya sendiri mungkin dari rumah ya, kan di rumah itu memang banyak banget kita produksi sampah kering seperti dedaunan, sampah canang yang gitu kan. Jadi teman-teman tuh udah bisa dari sekarang belajar mungkin cari informasi untuk bikin pupuk kah, untuk bikin ekoenzim kah, karena itu mudah banget, cuman memang memakan waktu yang cukup lama gitu. Karena sekarang pun kalau dibuat pupuk itu gampang banget. Jadi teman-teman tuh cuman bisa nyiapin pakai ember pun bisa gitu. Pakai sampah kering dulu, ditimbun pakai sampah basahnya, mungkin sampah dapur, ditimbun lagi dengan sampah kering, dan kita tunggu aja proses pempupukannya dia gitu. Dan itu akan lebih memudahkan kita untuk menanggulangi sampah organik yang kita punya. Tapi kalau untuk skala besar mungkin bisa teman-teman lihat ya ke tempat penanggulangan sampah organik yang ada di punyanya DLH gitu. Jadi di sana juga teman-teman dari DLH bisa membantu kita untuk ngajarin kita gimana sih efektifnya untuk mengelola sampah organik yang kita punya gitu. Oh, sampah organik perlu dikelola juga ya, bukannya tinggal udah kita buang, habis itu kita tanam, udah jadi kan dia organik gitu. Ada proses pengolahannya juga? Iya, ada, bisa kita diolah gitu. Karena untuk menciptakan hasil-hasil yang berbeda nantinya. Misalnya kalau kita benar sih bisa dikubur, kita bisa tinggal tebar aja gitu. Cuman kan nanti nggak estetik untuk dilihat gitu loh. Oke. Mungkin di rumah kalau ditebar gitu aja kan kayak kotor banget nih, meskipun di lahan tanah gitu. Jadi sedikit tidaknya dengan pengolahan itu estetiknya kelihatan, hasilnya juga dapet gitu. Dari sudut pandangku nih gitu. Karena budaya menjaga lingkungan tuh ngejaganya bukan dari segi ini ya, bukan dari segi sampahnya itu, tapi estetik juga gitu. Keasrian, keindahan, kebersihan. Iya, benar-benar. Aku banget tuh. maksa. Oke, selalu. Iya. Kalau yang bagus Abdi. Iya, kan ide bagus. Kalau ngomongin soal budaya sampah juga, kalau ngomongin soal budaya kita istilahnya memilah sampah gitu ya, kan golongan sampah itu ada organik dan ada anorganik. Ada jenis-jenis lain nggak sampah yang perlu kita ketahui? Mungkin kayak dari teman Pro 2 masih ada yang belum tahu jenis-jenis sampah yang mana aja yang nggak boleh digabung, atau bahkan dia kalau digabung malah justru berbahaya, atau dia nggak boleh asal buang aja gitu, atau gimana? Mungkin dari Krisna boleh langsung gaskan. Mungkin seperti yang kita ketahui itu mungkin jenis-jenis sampah itu ada banyak Kak ya. Mungkin dari sampah yang bersifat cair, ada bersifat gas dan padat. Nah, di mana sampah-sampah ini memiliki bentuk dan struktur yang berbeda-beda seperti itu. Nah, di sini Krisna akan menjelaskan bagaimana sampah padat tersebut. Sampah padat tersebut bisa dikategorikan sebagai sampah. Contohnya seperti sampah organik, sampah anorganik. Sampah organik itu adalah sampah yang bisa diurai ya, seperti yang sudah dikatakan tadi, itu seperti sampah canang ya, sampah bekas buah-buahan yang tidak terpakai. Sampah anorganik itu sampah yang bisa memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Gitu.
Nah, sampah anorganik ini contohnya seperti botol minum, Iya. kaleng-kaleng itu besi. Nah, Hmm. di sana di mana sampah tersebut, sampah anorganik itu akan dibedakan lagi, Kak. Iya. Karena apa? Itu menurut penjualannya, harganya. Seperti sampah botol minum itu kita dibedakan ya antara tutup botol, plastik kemasannya dan botolnya. Itu memiliki nilai jual yang berbeda-beda. Mm-mm. Itu menurut kesepakatan dari pemerintah. Itu berapa harganya. Nah, sampah sampah cair itu mungkin kita ambil dari contohnya seperti industri. Ya. Industri yaitu yang membuang sampah sebenarnya yang bersifat cair seperti dia setelah mengurai suatu pembuatan proses produksi. Mm-mm. Nah, di sana sebenarnya sampah cair ini bisa dikategorikan sampah yang sangat berbahaya. Oke. Itu karena bisa mencemari lingkungan, Iya. pencemaran air itu sendiri. Dan sampah gas itu juga kita yang bawa ya. Iya. Kita yang bawa, kita mungkin baru bangun kita udah mengeluarkan Iya, benar, itu benar. ya. Itu. Dan ada juga sampah residu. Dan sampah residu ini adalah sampah yang tidak bisa diurai sama sekali, tidak bisa dipakai sama sekali. Mm-mm. Contohnya yaitu seperti styrofoam. Iya. Oh iya, iya. Styrofoam. Tempat makanan itu. Ya, Iya. itu tidak bisa kita urai sama sekali. Apalagi itu jika dibakar itu menimbulkan asap yang sangat berbahaya bagi kita. Apalagi itu dihirup sangat berbahaya. Wah, Itu. berarti kalau misalnya bikin ogoh-ogoh nih pakai styrofoam nih dipastiin sampahnya harus benar-benar clear gitu. Iya. Habis pakai, terutama pada saat produksi. Iya, betul Iya. sekali. Apalagi sekarang kan emang udah ada larangan nggak boleh membakar kan Iya, ya. Karena tidak boleh bahannya memang membakar. styrofoam. Tapi kalau sekarang kita lihat itu makanan, itu kan masih ya tempatnya menggunakan styrofoam. Iya. Nah, mungkin apakah kalian ada nggak sih pembinaan ke ke tempat-tempat produksi makanan tertentu gitu, seperti biasanya kan dagang nasi gitu kan biasanya ya ada acara-acara tertentu itu kan masih menggunakan styrofoam. Nah, mungkin dari kalian pernah nggak melakukan pembinaan langsung ke lapangan tentang bahaya penggunaan dari styrofoam ini? Nah, kalau dari Krisna sendiri itu dari Krisna itu sangat pernah ya. Sangat pernah. Apalagi Oke. itu di lingkungan keluarga, contohnya Iya, kecil, pernah banget. Ibu sering membeli makanan gitu. Dan Krisna tanya, kok makanannya bungkus dari styrofoam gitu. Kata ibu, ya itu karena dari si penjual, Iya, dari gimana mau dagangnya. kita meminta untuk bungkus sebagai daun gitu. Oke. Dan tidak disediakan daun. Heeh. Dan Krisna juga pernah negur di salah satu dagang nasi kuning, ya. Itu dagang Krisna ngasih tahu, Bu, kenapa kita pakai styrofoam ya sekarang? Kenapa kita nggak memudayakan menggunakan daun? Nah, karena ibu tersebut bilang daun mahal. Daun Beli ya? mahal dan Daun susah mahal, itu susah dicari. Susah Makanya dicari. dari itu dia untuk mempermudah menggunakan styrofoam. Iya. Dan Krisna kasih tahu juga kalau ini loh Bu, kalau kita pakai styrofoam nasinya itu bersifat panas dan ada kuahnya, itu sangat berbahaya bagi kita Oke. gitu. Oke. Jadi Krisna bagaimana untuk menanggulangi itu, dan itu dari kebiasaan juga si pedagang-pedagang sekarang. Iya. Ya, karena juga sekarang itu pedagang itu sifatnya juga modern, Mm-mm. biar dia bersifat praktis juga. Iya. Ya, bagaimana juga kita lingkup keluarga dulu, bagaimana kita memudayakan agar tidak menggunakan styrofoam tersebut Styrofoam sebagai tersebut. pembungkus plastik. Iya, benar banget teman Pro 2 ya. Jadi perlu dibiasakan, memang perlu dibudayakan hal-hal sederhana kayak gitu untuk kita membantu istilahnya pemerintah juga untuk meminimalisir adanya sampah gitu. Buat teman Pro 2 yang pengen tanya, pengen ikutan join sama kita, langsung aja gaskan, aku tungguin komentar kamu via WhatsApp di 0811 399 1054. Oke, bisa juga komen di akun media sosial kita, ada Yap. Facebook RRI Singaraja, ada Instagram dan TikTok RRI_Singaraja. Yep. Dan yang paling penting, kamu juga bisa live chat di aplikasi RRI Digital. Diputer pagi ini bareng sama Eni juga, ditemenin sama Green Yard Bali. Ini Iya. aku punya pertanyaan nih, kalau misalnya kan ada sampah tuh kayak sampah botol nih, kayak tutupnya, kemasannya, botolnya dipisahin kan. Nah, itu kalau botolnya dari kaca ya, atau botol plastik? Botol plastik. Botol plastik. Nah, kalau dari botol kaca gimana? Misal dia dari botol kaca dan
kita mau buang itu apakah dia masuk di sampah kaca atau sampah botol. Oke. Gitu. Heeh. Karena masih banyak yang bingung kan. Kadang juga karena dia botol, kan kita di Singaraja punya produk spesial tuh. Iya. Betit Singaraja. Jadi kalau misalnya dia habis dipakai minum, terus tiba-tiba botol kacanya jatuh kan pecah nih jadi pecahan kaca. Karena itu masuknya di sampah kaca atau botol. Gitu. Boleh aja mau Krisna atau Widya yang jawab. Oke, Krisna dulu deh. Gas. Untuk sampah tersebut ya, Ya. kita membedakan sampah kaca dan sampah botol. Heeh. Ya. Nah, seperti yang Krisna sudah pernah lihat di TPA, Ya. yaitu yang ada di Pemaron. Mm-mm. Ya. Di sana Krisna lihat bahwa di mana sampah botol plastik Ya. dan sampah botol kaca Mm-mm. itu dibedakan. Dibedakan. Ya, Oke. dibedakan. Dan di mana botol plastik itu dipilah, ya, Oke. botol, tutupnya sama mereknya. Mm-mm. Nah, itu dipilah sesuai dengan penjualannya. Nah, kalau botol botol Kaca. kaca. Nah, botol kaca itu Krisna lihat di sana itu tidak ada proses pemecahan. Tidak ada proses pemecahan tapi dijual secara utuh. Dijual secara utuh. Ya, Oke. dijual secara utuh botolnya walaupun itu tidak ada tutupnya. Iya. Ya. Karena apa? Kalau kita lihat ya botol tersebut, botol kaca tersebut di TPA tersebut tidak bisa dipecahkan, namun dijual secara utuh, walaupun tidak ada gininya, Oke. gitu. Contohnya seperti botol bir, Ya. botol bir Singaraja gitu kan. Iya, oke. Disebut lagi. Bayar ya. Oke, lanjut. Oke, seperti Oke. botol tersebut Ah, banyak di sana dijual juga itu sekitaran harganya kalau tidak salah Krisna ke sana lihat itu 2.500 per botol. Oke. Pertanyaannya adalah itu kan kalau utuh ya. Iya. Ini kalau pecah. Ya. Kalau pecah botol tersebut Iya. ya itu dari pihak BSI ya, TPA BSI tersebut tetap dikumpulkan ya, tetap dikumpulkan dari pemecahan tersebut. Lalu dari pecahan tersebut dikumpulkan lagi dan diolah. Mm-mm. Nah, diolah disebut mungkin di sana diolah menjadi kerajinan Ya. atau dijual kepada yang membutuhkan. Karena apa? Seperti yang kita lihat tersebut, pecahan botol tersebut sangat bermanfaat gitu. Contohnya seperti kita pembuatan tembok, kita kan bisa menggunakan pecahan-pecahan beling tersebut di atasnya. Oke. Gitu. Terus bisa dibawa di industri Industri. juga ya. Itu dicairkan. Oke. Itu dicairkan terus diolah suatu kerajinan dari pecahan botol tersebut. Oh gitu. Seperti Jadi itu, dia ya. tetap kepakai lah ya, Iya, masih tetap bisa di kepakai. recycle Iya. gitu. Nah, terus kan kalau misalnya nih kayak kertas minyak. Kertas minyak tuh ada dua unsur di sana ya. Jadi ada kertasnya, ada plastiknya. Nah, itu apakah dipilah juga ketika kita mau buang ke TPA mungkin atau itu justru dijadiin satu, masuknya ke sampah anorganik yang plastik atau ke kertas gitu. Nah, kalau itu seperti yang kita lihat juga itu kalau kertas minyak itu dijadikan satu, tidak bisa dipilah. Oh, enggak bisa dipilah. Tidak dipilah. Oke. Itu Tadi dikumpulkan terus itu nanti dijual per kilonya. dijual per kilonya, tapi Iya. khusus untuk kertas Khusus itu untuk kertas aja. minyak aja. Gitu ya. Oke. Yang rusak ataupun yang masih utuh Iya. gitu ya. Oke, jangan dibuang teman berdua, cuan tuh. Atau jangan-jangan kamu habis siaran ntar mau jadi pemulung? Iya, mungkin kali ya setiap hari beli kan. Iya, setiap hari Jadi, beli. Kalau kita dikumpulin, kumpulin, gitu. terus kita jual, Iya, dapat pakai beli cashback. nasi lagi. Iya, dapat cashback Ide ceritanya. yang bagus. Oke. Luar biasa nih emang Genji, cuan terus. Sampah itu jadi masalah di mana-mana emang ya, kayak bukan cuma sampah plastik aja, tapi juga sampah-sampah yang organik yang sama kayak tadi. Nah, misal nih kalau kayak sampah yang tergolong residu tadi yang nggak bisa diolah, bener ya? Yang nggak bisa diolah sama sekali. Terus sampah-sampah seperti itu digimanain dan dibawa kemana gitu? Kan nggak mungkin ya dikumpulin jadi satu, udah kita tahu itu berbahaya kan Iya. gitu. Lama-lama kan rusak juga lingkungan tempatnya ngumpulin itu gitu. Oke. Untuk sampah residu itu kan sampah yang tidak bisa Diuraikan. tidak bisa diurai sama sekali itu. Nah, itu kita ada dua tipe ya, ada negatif dan ada positifnya. Iya. Ya, kita membuang sembarangan itu udah berdampak negatif dong.
mencemari Iya. lingkungan. Nah, positifnya tersebut jika kita tidak membuang, kita yang kena polusi Iya. tersebut karena tumpukan dari sampah residu tersebut yang tidak bisa diurai sama sekali. Iya. Nah, Krisna di sini seperti kegiatan Krisna di rumah itu, Krisna sampah-sampah yang bersifatnya residu tersebut, Krisna kumpulkan saja. Kita kumpulkan saja, terus kita Krisna cari waktu untuk membakarnya. Walaupun itu menimbulkan polusi udara, tapi kita harus pintar-pintar dalam membakar tersebut. Jangan monoton untuk membakar sampah residu saja, tapi kita campur, Oh, dicampur. Oke. dicampur, Hmm. lalu ditutup menggunakan seng agar polusi udara tersebut tidak terlalu menyebar luas. Oke, Seperti itu sih. semacam kayak kremasi gitu ya. Iya, Jadi tidak menimbulkan istilahnya polusi yang terlalu banyak. Iya. terlalu banyak gitu ya. Atau nggak dititip aja sekalian dititip kremasi kali ya. Enggak canda. Oke, jadi Udah itu dengar banyak lagi. itu solusi ya kalau memang sampahnya itu berbahaya. Iya. Jadi satu-satunya cara itu harus dibakar. Iya, harus Tapi pembakarannya juga harus yang benar. Kalau dari kegiatan-kegiatan Green Youth sendiri untuk di bulan ini kan Oktober udah habis nih. November, Desember ada nggak? Untuk bulan November ini ya, karena kita baru selesai pemilihan, itu Krisna rancang di sini untuk bulan November ini rencananya itu satu untuk pembentukan kepengurusan baru lagi, Iya. ya. Terus pembuatan perancangan program-program Mm-mm. dan tanggal 9 ini belum tahu sih mau diundang apa tidak. Mungkin Krisna usahakan untuk Green Youth ikut, yaitu pelepasan penyu Oh. di Pantai Kerobokan. Lepasan penyu di Pantai Kerobokan. Iya. Nah, selain itu juga mungkin nanti akan ada seperti biasa duty ke pageant-pageant lain. Oke. Seperti itu. Dan kita fokus di bulan November ini untuk kegiatan kepengurusan. Pembentukan Oke. kepengurusan juga. Fokusnya emang ya masih di organisasi lah ya Iya. gitu ya untuk kegiatannya. Kalau Widya sekarang kelas atau semester nih? Udah mau wisuda. Udah mau Kebetulan. semester berarti. Semester Oke, akhir. sudah semester akhir ya. Udah mau wisuda. Nah, kalau ini satu tahun menjabat ya? Iya, benar banget. Apakah setelah 1 tahun menjabat akan masih stay di organisasi ini atau mungkin move ke organisasi lain? Masih untuk stay di organisasi karena kita juga punya perjanjian ya gitu. Jadi di dalam organisasi kita juga harus stay setelah masa menjabatnya kita Iya. untuk ngajarin yang generasi yang baru. Kita juga bisa ikut join kegiatan-kegiatannya Iya. yang baru gitu juga seperti itu. Oke, itu perjanjiannya gini nggak? Aku nggak akan meninggalkan kamu gitu, enggak ya? Enggak. Siapa Aku tahu. yang meninggalkan kamu. Ya siapa tahu kan, aku tidak akan meninggalkan kamu. Terus ditanda tangan sama dia. Oke, di Tidak sistem akan- diisi gini lagi metra ya 10.000. tidak akan Oke. berpindah ke hati organisasi lain. Cuman digarisbawahi untuk join ke organisasi lain kita masih terbuka untuk teman-teman yang lain Iya. karena pasti pengalaman nggak hanya satu dari satu organisasi Betul, kan betul. gitu. Jadi kalau mau join ke yang lain dipersilahkan, cuma nanti kalau pas ada kegiatan atau kita merancangkan program apa dan Iya. akan dilaksanakan ya kita utamakan dulu di Green Youth ini gitu. Oke, mantap Jadi jiwa tidak nih. menutup kemungkinan ya bisa gabung ke organisasi yang lain karena Benar. memang seperti kata dia cari pengalaman juga Iya. kan Iya. gitu ya. Oke. Nah, jadi teman Pro 2 kita masih tunggu komentarnya atau mau pingin tanya-tanya seputaran topik yang kita bahas untuk pagi hari ini. Yoi. Jadi buruan kamu kirimkan pertanyaannya bisa di WhatsApp atau di akun media sosial kita Kak Abdi. Yoi, langsung gaskan di 0811-399-1054 di Instagram, di Facebook, dan juga di TikTok kita di RRI_Singaraja. Singaraja. Follow Instagram @RRI Pro 2 Singaraja. Facebook RRI Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. Masih bareng Abdi Putra dan juga Kak Eni pagi ini, dan ditemenin juga bareng sama Green Youth Bali. Oke, jadi pagi hari ini kita masih bincang-bincang seru ya terkait dengan lingkungan. Yap, Jadi yap. penting banget ya kita menjaga lingkungan. Nah, jadi buat kamu nih, buat kalian bukan kamu, karena berdua. Oke, jadi buat kalian sendiri nih, gimana sih pendapatnya tentang anak muda yang acuh sama pemilahan sampah dan masih kurang peduli dengan lingkungan? Seperti Nah, apa? Mantap. Dari Widya dulu deh.
Kalau dari aku sendiri untuk teman-teman yang memang masih belum aware ya Iya, terhadap betul. pemilahan sampah itu, ayolah dari sekarang dibiasakan sedikit demi sedikit 1% aja satu hari gitu ya. Karena kalau nggak dari kita, memang siapa lagi yang akan memilah sampah itu gitu. Masa mau diterjunkan langsung ke TPA aja. Tapi kalau menggunung gimana? Kalau kebakaran lagi TPA-nya gimana? Kan Iya, kayak gitu ya. itu dia. Jadi harus melek juga. Jadi sedikit tidaknya kita juga bakal ngerasain gitu loh. Misalnya kalau TPA-nya terbakar, ekstrim banget pasti cuaca yang ada di sekitaran sana gitu. Betul, Kasihan juga teman-teman keluarga kita yang ada di sekitar sana gitu. Informasi juga kita harus cari tahu gitu, gimana sih caranya ngolah biar nggak ribet-ribet banget gitu. Dan sharing juga sama teman, guru mungkin, atau untuk join di aktivitas kita gitu. Dan juga ada juga kita program yang GYB Goes to School nih, yang mana kita datang ke sekolah mereka, kita ajarin gimana cara pengolah sampah, dan kita juga pastinya didampingi sama ahli gitu. Kita minta bantuan dari tim DLH untuk memberikan pengarahan gimana sih cara mengolah gitu. Jadi itulah cara program-program kita untuk ngajain adik-adik kita atau generasi selanjutnya terkait mengelola gimana sih cara mengolah sampah yang memang benar-benar bagus dan simple mungkin untuk adik-adik gitu. Nah, respon dari sekolah-sekolah yang udah didatengin gimana? Ada berapa sekolah total dari semua rangkaian kegiatan yang udah pernah didatengin sama Green Youth Bali? Untuk kemarin tahun 2023 itu ada satu di SMA 1 Sawan ya, di sana cukup terbuka dan di sana juga memang sudah menerapkan ya cara-cara pengolahannya itu, dan kita juga nambahin nih dari teman-teman tim DLH juga nambahin terkait cara pembuangan sampah tadi yang residu itu biar adik-adik yang mungkin yang cewek-cewek nih yang habis datang bulan tuh gimana sih caranya untuk mengolah sampah pembalutnya seperti itu ya, mungkin itu juga diajarin ke mereka. Oke, berarti responnya juga Positif sangat banget. positif Iya. gitu ya. Apakah ke sekolah-sekolah aja, kalau ke masyarakat gimana? Untuk ke masyarakat sendiri mungkin kita secara pribadi ya untuk nge-sharing apa yang sudah kita tahu, tapi untuk masyarakat yang luas banget yang memang untuk satu desa itu belum kita bisa, belum berani lah untuk ke sana. Cuma nanti akan kita kembangkan dan pastinya kita juga minta bantuan dari teman-teman dari DLH untuk mendampingi kami untuk memberikan informasi kepada teman-teman yang komunitasnya lebih luas lah seperti itu. Iya, jadi perlu banyak inilah ya, perlu banyak pasukin. Iya, benar-benar. Untuk harus bisa sosialisasinya lebih luas gitu. Karena kan di Buleleng nggak menutup kemungkinan ya. Mungkin kalau dipersentasekan 100 mungkin ada 40% yang masih dalam tanda kutip mebuye gitu. Buang di sini aja gitu pasti. Jadi kalau dikasih tahu tuh kayak masih mental gitu. Apalagi milah yang memang seniat itu, dari tutupnya, dari botolnya sampai dari kemasannya gitu. Jadi harus dipisahin gitu. Iya, Ribet kita- kan pasti iya. istilahnya. Nah, tapi kalau kita sadar akan lingkungan pasti melakukan. Nah, Cuman yang belum sadar itu emang susah banget untuk Susah kita banget. menyadarkan. Apalagi memang dari segi mindset, dia ketika bawa sampah habis makan, habis minum memang tingkati banget kan. Ya. Tung taruh tung, aja. ting, gitu. Padahal udah ada 3 loh itu. Kalau nggak salah warna hijau, kuning, Dan merah. merah. Organik, anorganik sama Pecah. sama kaca segala macam gitu. Dan biasanya yang sering kejadian kan kita buka organik nih. Kita buka organik. Teman Prudo pasti sempet ngalamin nih. Buka organik, oke, canang bener. Kreseknya nggak usah. Jadi kreseknya di anorganik dong dimasukin gitu. Jadi dibongkar dulu teman Prudo, bukan yang kayak Bukan langsung nyemplung gitu. Iya, bukan asal langsung nyemplung. Terus juga kalau misalnya lagi hari raya itu kan ada bikin pajegan segala macem kan. Nah, terus kan ada tusuknya segala macem. Nah, di sana itu kan ada yang make apa namanya? Kayak macam bokor plastik gitu kan. Terus misalnya nih, dia habis lagi sembahyang atau habis segala macam, ceper ya namanya, yang kotak tuh ya. Iya, canang kayak ini ceper. ya. Canang Canang ceper ceper. namanya. Nah, dia habis make sembahyang, dimasukin ke plastik nih. Iya. Diikat, set. Dibuangnya ke Organik. organik. Kak, ini kan sampahnya sampah organik, Kak. Bekas canang. Iya. Terus plastiknya Plastiknya gimana dong? konsepnya gimana plastiknya? Nah, makanya jadi plastiknya harus gini juga, harus dibuang juga. Atau ada yang kebalik bahkan kayak ini. Sekarang kan lagi rame tuh ya minuman kemasan ya, kayak es teh, Betul. apa namanya, es pandan, ya pokoknya boba gitu kan, yang lagi kemasan segala macam ya. Kadang kebalik. Misalnya nih dia habis beli, kadang kan yang botolnya itu
atau misalnya kemasan yang dia pakai, terus dia belinya itu pakai tote bag. Tote bagnya kertas. Habis itu dia dibuang ya ting gitu aja. Jadi nyampur. Jadi pentingnya untuk memang memilah sampah gitu ya. Mau nggak mau teman berdua pilah sampah pokoknya. Iya, pemahaman sih yang paling utama ya. Pahami dulu mana nih sampah yang organik dan anorganik. Karena sampai sekarang pasti kalau kita tanya pasti orang pasti bingung kan. Iya. Banyak yang nggak tahu mana sih organik, mana sih yang anorganik gitu. Nah, aku punya pertanyaan lagi. Kalau misalnya oke lah organik dan non organik ya Widya. Kalau misalnya nih kita punya HP bekas atau misalnya kita habis pakai remote segala macam, baterainya kan udah mati nih, nggak kepake nih. Itu yang bener tuh dibuang kemana? Kalau memang masih dalam skala kecil mungkin kita simpan dulu ya. Kita simpan secara pribadi dan jangan dilepas ke tanah. Jangan langsung kita buang aja gitu. Karena itu kan beracun juga. Itu kimia juga kan dalamnya, berbahaya. Jadi kalau memang masih dalam skala kecil penggunaan pribadi mungkin disimpan dulu. Nanti memang kalau sudah ada beberapa produknya itu bisa kita alihkan ke bank sampah unit atau bank sampah induk. Oh gitu. Jadi dibuangnya langsung ke sana ya. Iya. Dibawa tuh satu kresek. Iya. 1 tahun ganti baterai terus. Pokoknya saya ada baterai 1 dus, Pak. Dikondisikan ya, Pak gitu. Banyak saya pakai tiap hari ganti baterai gitu. Oke, itu kalau untuk baterai, kabel juga sama ya. Jadi yang barang-barang elektronik yang udah nggak kepake gitu ya. Dan yang paling cepat memang teman Prodo untuk bersih-bersih ketika kita nggak tahu, udah pilah aja. Botol, kaleng segala macam, pilah taruh di rumah. Habis itu tunggu ada motor jalan lewat, rombeng-rombeng jadi. Beneran. Jadi cuan. Itu paling cepet kayak gitu. Oke, karena kita udah masuk di jam 9 nih teman Pro 2 ya, kurang 10 menit. Jadi buat Widya sama Krisna, apa yang pengen disampaikan sama teman Pro 2? Spesialnya mungkin masih banyak yang kayak mageran buat milah sampah, mageran buat membudayakan dirinya untuk selalu menjaga lingkungan gitu. Dari Krisna dulu baru Widya. Oke. Nah, dari Krisna sendiri itu adalah sesuai dengan tema yang sekarang yaitu tentang budaya peduli lingkungan ya. Budaya peduli lingkungan itu kan perilaku menurut kita sendiri ya. Bagaimana kita bertujuan untuk melestarikan lingkungan tersebut dan menjaga sumber daya alamnya. Nah, untuk para generasi muda yang sekarang itu cintailah lingkungan, lestarikan lingkungan dengan cara yang kecil. Ya, contohnya seperti pantau sampah. Ya. Pantau sampah ini di mana kita itu mengetahui jenis-jenis sampah tersebut, lalu memilah sampah tersebut, agar kita tidak menimbulkan polusi yang terlalu besar lah kalau kita dicampurkan sampah tersebut. Jadi pantau sampah itu sesuai dengan jenisnya. Nah, mungkin yang kedua itu kita melakukan penanaman pohon. Apa fungsi dari penanaman pohon tersebut? Agar mendapatkan yang namanya oksigen. Itu. Dan apalagi di sini di suatu daerah lah bilang itu sering adanya penebangan secara liar gitu ya. Nah, ada yang nebang, kita yang menanam. Itu agar tujuannya itu agar kita mendapatkan oksigen. Gitu. Terus yang ketiga itu adalah menerapkan sistem hidup zero waste atau bebas sampah. Itu contohnya yaitu seperti kita bepergian ke Bedugul gitu umpama. Nah, di sana kita weekend dan kita makan-makan, usahakanlah kita bawa dari rumah seperti tumbler, seperti piring, itu bertujuan untuk mengurangi sampah plastik itu sendiri. Thank you banget buat Krisna. Widya. Kalau dari aku sendiri mungkin bisa kita terapin tebe modern ya mungkin ya. Karena kalau mungkin teman-teman yang punya lahan yang luas, apalagi tanah yang luas gitu, sultan dan udah belum tahu gimana cara mengelola lahan tersebut, bisa nih kita pakai dia tuh tebe modern gitu. Mungkin kita gali dia sedalam mungkin, baru nanti kita sampah organik yang kita punya kita masukin ke galian tersebut. Usahakan dia sedalam mungkin gitu. Dan nanti di atas galian tersebut kita bisa bikin kayak tempat nongkrong kita sendiri gitu. Apalagi sekarang banyak banget tempat nongkrong yang dia tuh alam banget ya gitu. Jadi kita alamnya dapat, kita bersihnya juga dapat gitu. Jadi mungkin kalau yang punya lahan luas bisa kita terapkan seperti itu. Dan nanti uraiannya pun bisa berguna untuk pohon-pohon yang ada di tebe kita gitu. Tanahnya juga jadi lebih subur kan. Iya, benar banget gitu. Dan misalnya kalau teman-teman punya lahan kecil, misalnya di perkotaan tuh ada BTN gitu. Jadi
bisa banget untuk cari tahu caranya gimana composting sendiri gitu. Jadi skala kecil tuh gampang banget sebenarnya. Adapun produk-produk yang memang dia tuh sudah dijual paketan gitu. Dia dari trash bag-nya, ureanya atau perlengkapan-perlengkapan untuk kita buat pupuk sendiri gitu. Dan mungkin kalau kita nggak tahu hasilnya kita bawa kemana nih, kita tanya aja ke teman apakah mereka tuh punya tumbuhan yang lagi dipantau nih, untuk perkembangannya kita bisa kasih mereka atau kasih ke petani-petani yang ada dekat rumah kita aja dulu gitu. Oke. Jadi pokoknya nggak ada alasan sebenarnya untuk kita nggak peduli lingkungan ya. Bener Harus banget. selalu peduli dan istilahnya kita care lah. Kalau kita peduli lingkungan, ntar lingkungan sayang banget sama kita gitu. betul. Thank you banget teman Prudo yang udah ikutan ngobrol sama kita pagi ini. Bareng sama Green New Bali ada Widya, ada Krisna, bareng sama Kaini, bareng sama aku juga. Tetap stay tune di Prudo FM teman Prudo. Jangan lupa like, comment, subscribe video ini kalau kamu suka dan